Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reva Ardika, biasa dipanggil Koko. Aku dari Prodi Manajemen Keuangan Negara. Nah, di sini aku bakal ngebantu ngejelasin materi mata kuliah Manajemen Keuangan pertemuan kedua, yaitu tentang analisis keuangan. Oke, tanpa berlama-lama, simak yuk. Oke, sesuai RPS gitu ya. Di TM2 ini ada 5 sub lagi, sub penjelasannya. Nah, di sini juga aku udah nge-breakdown jadi 5 gitu, tapi di PPT kan ada 89 slide ya. Banyak banget, lumayan banyak. Di sini aku bakal ngeringkas dan ngemudahin untuk kita mahamin materi ini dalam satu slide saja di dalam bentuk mind map. Oke, pertama itu kita bakal ngebahas tentang kenapa sih kita itu perlu untuk melakukan analisis laporan keuangan. Nah, perlu di-highlight terlebih dahulu bahwa yang dianalisis kali ini adalah laporan posisi keuangan atau biasa disebut juga balance sheet. Nah, yang kedua itu yang dianalisis adalah mengenai income statement atau laporan laba rugi. Nah, intinya itu ada dua tujuan. Tujuan bagi pihak internal dan eksternal. Nah, kalau untuk internal itu apa aja sih? Nah, untuk internal itu kita untuk mengevaluasi kinerja pegawai. Yang kedua itu membandingkan kinerja antar divisi di dalam internal perusahaan. Yang ketiga itu menyiapkan proyeksi keuangan gitu ya. Nah, yang keempat itu untuk membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan si kompetitor kita. Gak mau kalah dong gitu kan, harusnya supaya bersaing. Nah, tadi internal kan udah. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan yang eksternal. Oke, posisikan diri misalnya ya, kita sebagai investor akan berinvestasi dalam sebuah perusahaan. Tentunya kita pengen dong lihat kondisi keuangannya itu sehat enggak, berjalan dengan lancar enggak, yang gitu-gitu kan. Nah, makanya kalau analisis keuangan bagi pihak eksternal itu dia untuk meninjau kelayakan kredit atau daya tarik investasinya. Nah, udah beres nih. Yang pertama itu di 2.1, selanjutnya kita ke 2.2. Jadi bentuk laporan keuangan common size atau standarisasi laporan keuangan. Nah, konsep laporan keuangan common size ini tuh intinya penyajian angka di dalam LK-nya itu atau laporan keuangan itu dibentuk ke dalam persentase. Biasanya kan misal ya total aset misal 2 miliar misal. Nah, nanti tuh kalau misalnya dibentuk laporan keuangan common size ini tuh bakal dijadiin persentase. Nah, gimana sih cara nentuin persentasenya? Nah, caranya itu penghitungannya kalau di income statement semua akun yang ada di income statement itu harus dibagi dengan betul, dengan sales. Jadi dibandinginnya tuh sama si salesnya. Misal ya income statement itu ada apa aja? Salah satunya misal ada net income. Nah, net income-nya dibagi sama salesnya, dapatnya berapa persen gitu. Kalau misalnya sales dibagi sales ya pasti dong hasilnya 100% lah gitu. Jadi semua akun yang ada di income statement itu dibandingin dengan sales. Nah, terus di neraca atau laporan posisi keuangan atau balance sheet. Nah, kalau kan ada kayak secara garis besar gitu ya, balance sheet itu dibagi jadi dua bagian. Ada yang aktiva atau aset dan pasiva alias liabilities ditambah equities. Nah, kalau yang bagian aset, semua akun yang ada
di bagian aktiva tersebut dibagi dengan total asetnya. Misal cash dibagi dengan total aset. Jadi si cashnya itu ada berapa persen sih dari keseluruhan total aset. Nah, sekarang di bagian pasifanya nih. Semua akun yang ada di bagian pasifa dibagi dengan total liabilities ditambah equitiesnya. Oke, aman ya, gampang ya di sini. Aman aja. Nah, 2.2 udah nih. Selanjutnya kita maju ke 2.3. Oke. Jadi kita menggunakan rasio keuangan. Oke, kita ngebahas konsepnya dulu. Yang pertama, rasio keuangan itu metode lain dalam standarisasi informasi keuangan atas laporan laba rugi dan neraca. Kan tadi udah nih di 2.2 kita ngebahas tentang standarisasi common size ya. Jadi dalam bentuk persentase gitulah si laporan keuangannya. Kalau di sini itu kita ada metode lain juga. Namanya rasio keuangan. Nah, si rasio ini tuh kalau misalnya dia berdiri sendiri, misal satu periode doang, kita ngitungnya cuma satu periode. Ya udah, kita dapat hasilnya angkanya, tapi itu tuh kayak nggak bermakna apa-apa, nggak ada maknanya. Makanya harus dibandingin. Nah, dibandinginnya sama apa? Sama rasio tahun lalu. Jangan 1 tahun doang ya kalau bisa gitu. Misal 4 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, atau 4 periode ke belakang. Terus kan apa ya? Laporan keuangan tuh ada yang per tahun, ada yang per semester, ada yang per triwulan gitu-gitu. Kalau misalnya pengen yang lebih apa ya, lebih bagus gitu ya, sebisa mungkin 10 tahun gitu, 10 tahun ke belakang menganalisisnya supaya lebih kelihatan gitu si grafik naik turun kondisi perusahaannya. Nah, yang kedua itu rasio perusahaan lain pada industri sejenis. Misal nih ya, kita pengen investasi di perusahaan pertambangan. Nah, kita juga misal perusahaan A deh. Misal perusahaan A itu bergerak di bidang pertambangan. Nah, kita juga harus membandingkan misal dengan perusahaan B yang bergerak di bidang pertambangan juga. Jangan misalnya A itu pertambangan, tapi B-nya itu malah retail kayak Alfamart dong. Nah, itu enggak apple to apple gitu. Jadi enggak apa ya, enggak sebanding lah gitu. Sekarang kita lanjut ke perhitungannya. Namun sebelum ke perhitungan yang ada sebanyak ini gitu ya, kita perlu breakdown dulu, diklasifikasiin dulu si rasio keuangannya. Setelah diklasifikasikan itu ternyata ada 5 yang menjawab pertanyaan dan 5 kelompok rasionya gitu. Nah, jadi yang pertama itu rasio tersebut mengukur tentang seberapa liquid perusahaan. Mampu nggak sih si perusahaan tersebut tuh ngebayar utang-utang yang bakalan jatuh tempo, contohnya gitu. Nah, kelompok rasio ini yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Yang kedua itu ngejawab pertanyaan tentang gimana sih cara perusahaan ngedanai atau mendanai si pembelian aset-asetnya. Nah, ini kita kelompokin menjadi rasio struktur modal. Yang ketiga itu ngejawab pertanyaan terkait seberapa efisiensi manajemen perusahaan itu tuh memanfaatkan aset yang didapat dari hasil pendapatan. Nah, ini kita bisa dikelompokin jadi rasio efisiensi manajemen asetnya. Yang keempat itu ngejawab tentang apakah perusahaan mendapatkan imbalan yang layak atas investasi yang dilakukan. Ini menjadi kelompok yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Dan yang kelima adalah apakah manajemen perusahaan menciptakan nilai bagi para pemegang sahamnya gitu. Nah, ini kita kelompokin jadi rasio nilai pasar. Oke, masuk ke rumus-rumusnya. Nah, di sini kan sebelah kiri si rumus ini kan ada kayak tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah gitu kan. Ini maknanya jika tanda panahnya adalah ke atas, artinya
semakin tinggi nilainya itu semakin baik gitu ya. Kalau misalnya tanda panahnya ke bawah, contohnya yang ini nih, tanda panah ke bawah yaitu average collection period. Itu malah sebaliknya. Jadi semakin rendah hasilnya, itu maknanya semakin baik. Gitu ya. Nah, di sini current ratio itu kan rumusnya current asset dibagi sama current liabilities. Tuh, nah untuk rumusnya seperti yang terlihat di sini. Jadi yang di sini tuh khusus untuk menghitung likuiditasnya. Itu konsepnya. Untuk perhitungannya nanti kita bahas setelah konsep teori ini dibahas gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu capital structure ratio. Kita highlight dulu di bagian debt ratio. Di sini tanda panahnya itu adalah ke bawah. Jadi makin rendah ya makin bagus. Sebenarnya tinggi juga nggak apa-apa si utangnya dibandingkan dengan si total asetnya. Tapi dengan syarat si penggunaan liabilitiesnya itu bukan untuk hal-hal yang konsumtif. Jadi perusahaan itu tuh mengutang misal untuk membangun pabrik baru gitu ya, ekspansi perusahaan gitu. Nah itu kayak gak apa-apa lihat dulu gitu utangnya untuk apa, kenapa bisa gede gitu. Kalau untuk hal-hal yang konsumtif itu berarti jelek, semakin gede semakin jelek tuh. Nah kan kalau misalnya buka pabrik baru butuh pendanaan yang besar gitu ya. Pendanaan kan bisa didapat lewat misal si perusahaan nerbitin saham gitu ya, atau perusahaan tersebut berutang. Nah kalau misalnya perusahaan milih berutang, ya pasti dong total liabilitiesnya bertambah gitu. Nah time interest earn rumusnya seperti ini, EBIT dibagi dengan beban bunga. Nah yang ketiga mengenai asset management efficiency ratio. Jadi rasio untuk pengelolaan aset yang efisien, kita ada dua pengukuran, yaitu total asset turnover dan fixed asset turnover. Rumusnya seperti yang terlihat di sini ya. Nah yang keempat, yang ketiga ini dia dua-duanya tanda panahnya ke atas, berarti semakin tinggi nilainya itu adalah semakin baik. Nah yang keempat itu adalah profitability ratio atau rasio profitabilitas. Semua panahnya itu menunjukkan ke arah atas. Jadi semakin tinggi nilainya adalah semakin baik. Oke, contoh di sini deh di operating return on asset. Dia itu ngukur gitu ya, seberapa banyak sih net operating income-nya dibandingkan dengan total asetnya ya. Kalau si pendapatan bersih dari hasil operasi perusahaan itu lebih gede daripada total aset yang dimiliki, itu ya jelas bagus dong gitu, pendapatannya lebih gede daripada total asetnya itu. Nah lanjut yang terakhir yaitu kelompok market value ratio, rasio nilai pasar. Di sini ada price earning ratio dan market to book ratio. Nah di sini tuh sebenarnya ya kalau kita sebagai investor, semakin rendah nilainya itu semakin baik atau bisa dikatakan ketika under value. Tapi dengan catatan ya, fundamental perusahaannya itu harus bagus. Kalau under value tapi misalnya si fundamentalnya yang tadi gitu ya, yang 4 ini, yang 4 kelompok ini itu fundamentalnya itu jelek gitu ya, ya buat apa gitu. Jadi under value tuh si harga sahamnya itu kan rendah gitu, sedang rendah. Nah kita harus tahu kenapa harga sahamnya rendah gitu. Kalau misalnya perusahaan misal sedang pergantian manajemen lah atau apa gitu, tapi dilihat track recordnya dari tahun-tahun sebelumnya itu bagus gitu ya, cenderung konsisten dan bagus terus meningkat,
yaitu pada saat under value lebih baik kita beli gitu sahamnya ya. Oke. Kalau misalnya udah mah under value terus fundamentalnya jelek ya jangan dibeli dong sahamnya gitu kan. Nah, udah nih 2.3 beres. Kita lanjut ke 2.4. Di sini kita belajar tentang cara memilih kinerja pembanding. Nah, tadi kan udah disinggung ya. Disinggung. Nah, di 2.3 disinggung. Pembandingan itu sama apa? Nah, kalau misalnya dibandinginnya itu sama masa lalunya, si track record keuangan masa lalunya, misal 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, itu disebutnya analisis tren. Analisis tren. Kalau misalkan dia dibandinginnya sama si industri yang sejenis, itu namanya peer group comparison. Jadi dibandingin sama yang industrinya serupa gitu. Oke, lanjut ke 2.5. Nah ya, ini 2.5. Oke. Mengenai keterbatasan analisis rasio. Nah, di sini ada beberapa keterbatasan. Yang pertama itu mendapatkan data dari industri pembanding itu salah satu yang nggak mudah gitu ya. Kadang nih misal, oke, perusahaan kita lengkap selama 10 tahun terakhir, tapi kita tuh pengen ngebanding ini dengan perusahaan sejenis gitu. Itu tuh kadang misal ya perusahaan lain tuh yang tahun A misal, tahun A itu lengkap ada semua, tapi tahun B-nya itu nggak ada, terus tahun C-nya ada, jadi tahun berikutnya, tahun sebelumnya lagi nggak ada lagi, jadi kadang itu susah. Nah yang kedua itu rata-rata industri yang dipublish itu kan, itu tuh nggak selalu ngegambarin perusahaan yang dianalisis. Yang ketiga, suatu rata-rata industri tidak selalu merupakan target atau acuan yang diharapkan. Nah yang keempat, praktik akuntansi berbeda jauh di antara berbagai perusahaan. Maksud berbeda jauh tuh bukan konsep dasarnya yang diubah. Kalau misal persamaan dasar akuntansinya tetap sama ya, kayak pakai aktiva sama dengan pasiva, atau aset sama dengan liabilities ditambah equities. Itunya tetap sama, cuman kayak si penamaan istilah-istilahnya tuh suka beda gitu. Walaupun maknanya sama tapi antar perusahaan itu suka beda si penamaan akunnya. Kadang kita itu dibuat pusing oleh hal tersebut saat menganalisis rasionya. Nah selanjutnya itu banyak perusahaan musiman yang berubah-ubah kegiatan operasionalnya. Jadi nggak tetap kayak perusahaan-perusahaan yang misal masih dalam tahap pengembangan gitu, yang awal-awal kayak UMKM gitu ya. Itu kan kayak selalu berubah-ubah operasionalnya, sering berubah-ubah. Nah next, lanjutnya yaitu rasio keuangan hanya menawarkan petunjuk atau clue-nya aja. Nah yang terakhir itu hasil dari analisis keuangan itu tidak lebih baik dari kualitas si laporan keuangannya. Oke. Untuk pemahaman konsep teori daripada pertemuan 2 matkul manajemen keuangan itu sepertinya segini gitu ya. Jika diringkas dari 89 slide itu. Nah, selanjutnya kita bakal ngitung nih si rasio keuangannya. Oke. Kita ngitungnya di Excel. Oke teman-teman, untuk matkul manajemen keuangan pertemuan kedua mengenai analisis keuangan secara konsep gitu ya, itu dicukupkan. Semoga apa yang disampaikan dapat manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.